Halo para sahabat dan teman-teman Suyanto.id. Kita ketemu lagi kali ini. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera. Kali ini kita tetap bersama dengan Bapak Dr. Johan Yoga MSc. Beliau adalah International Trainer dalam bidang mind map. Selamat siang Pak Jo. Selamat siang Prof. Yanto. Apa kabar? Kabar baik. Semoga sehat selalu. Ya, memang harus sehat di tengah pandemi. Ya, sebetulnya di situ pandeminya sudah hampir tidak ada. Agak cerita saja. Nah, kita Pak Jo Ya, mau melihat mendengar informasi bagaimana kemarin kan Pak Jo waktu kita ngobrol tentang mind map bilang bahwa Singapura itu zero case di ya. dalam pandemi, di dalam COVID ini. Ini nyatanya seperti itu. Apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat sehingga dia bisa mempertahankan zero case, nggak ada case, tidak ada kasus positif lagi di Singapura, Pak Jo? Ya, terima kasih Prof. Ya. Jadi kalau bicara tentang zero case ini, memang Singapura ini Prof ya, memang suatu buah negara memang yang sering sekali menjadi contoh atau menjadi model bagi banyak negara. Ya. Nah, kita ambil sekarang Singapura. Seperti saya pernah sampaikan bahwa saat ini Singapura ini jadi ranking 2. Jadi Bloomberg itu ada melakukan ranking, Prof. Sebut namanya COVID-19 Resilience. Oke. Ya. Nah, oke, jadi Singapura ini masuk nomor 2. Nomor 1 itu Selandia Baru. Ya. Kemudian orang kan bertanya, kenapa Singapura begitu baik responnya terhadap COVID-19? Pertama kali adalah mereka belajar dari pengalaman. Tahun 2003 mungkin kita masih ingat ya, Singapura kan kena parah tuh di Asia, termasuk yang paling parah SARS. Iya, SARS. Oh, ya. Ya. Waktu kena SARS tuh mereka banyak sekali belajar. Sehingga ketika awal tahun 2020 kena COVID, ya mereka infrastrukturnya tuh udah siap. Oke. Udah siap. Ya. Ya. Nah, saya cari itu apa nama badannya. Nama badannya adalah National Center for Infectious Disease. Oke. Badan Nasional untuk penyakit-penyakit menular. Ya. Ya. Jadi mereka di sana udah tahu banget. Jadi begitu tanggal 23 Januari itu diumumkan bahwa Singapura ini resmi kena COVID. Jadi mereka tuh negara pertama, Prof, Ya. yang terjangkit COVID. Kenapa? Karena Singapura sama Wuhan nih ya udah kayak sister city nih. Ya. Ya, penerbangan sehari itu banyak sekali. Sehingga mereka paling pertama kena. Kemudian bagaimana respon mereka? Mereka mungkin responnya sama seperti kita sebenarnya. Bikin badan, namanya Multi Agency Task Force, dipimpin oleh Menteri Kesehatan sama Menteri Bappenasnya kita lah. Kalau di Indonesia ya, Bappenas. Mereka membuat langkah-langkah. Pada saat itu reda, Prof. Reda. Nggak ada kasus, boleh dikatakan puluhan aja. Iya. Ya. Nah, tapi ketika akhir Maret, meledaklah kasusnya. Puluhan ribu langsung. Wah. Disebutnya second wave. Second wave, gelombang kedua. Dari mana? Dari pekerja-pekerja migran. Oke, ya. Yang dari Asia Timur itu. Ya, terutama di dormitori mereka. Wah, ini Singapura terpaksa mengambil langkah-langkah drastis. Mereka menerapkan apa yang disebut namanya circuit breaker. Circuit breaker tuh kayak kita tuh PSBB lah. Ya. Mirip lah PSBB ya. Jadi nah, itu seperti listrik aja Pak Jo, circuit breaker. Circuit breaker. Hebat juga istilah mereka ya, Bro. CV, namanya CV. Nah, mereka menerapkan tuh 8 minggu, Bro. 8 minggu. Nah, inilah awal cikal bakal mereka menuju ke kondisi sekarang. Oke. Ya, jadi 8 minggu itu mereka menderita, Prof. Wah. Menderita. Banyak nggak bolehnya. Oh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Segala macam, nggak boleh. Nah,
Kemudian mereka juga dikasih uang. Ya. BLT-nya $600 untuk citizen, $300 untuk permanent resident. Oke. Wah, ya. Nah, Cukup ya? setelah Cukup untuk hidup standar normal atau ya ini untuk bertahan inilah membantu lah. Ya. Membantu lah. Karena ini diberikan rata, Prof. Nggak lihat kaya, nggak lihat miskinnya. Rata. Orang usia 25 tahun ke atas pasti dapat $600 atau $300. Mereka keluarin sekian ratus juta dolar Singapura itu. Nah, ternyata itu cikal bakalnya, Prof. 8 minggu itu mereka beradaptasi. Nah, kemudian masuklah mereka ke fase-fase yang mereka sebut new normal itu. Oh, new normal. New normal. Pak Jum, selama diadaptasi, kemudian di kerangkeng 8 minggu itu, pemerintah apa yang dilakukan? Mengedukasi mereka melalui mengedukasi mereka. Kan nggak mungkin mulus, Prof. Ada perlawanan. Nggak boleh makan di tempat. Banyak juga yang berani makan di tempat. Mereka unggulnya mereka sana apa? Punishment-nya jalan, Prof. Oh ya. Punishment-nya jalan, ya. Ada relawan-relawannya yang menjaga itu. Di mal-mal tuh ada relawan-relawannya yang menjaga. Nah, jadi kesimpulan pertama apa yang bisa kita lakukan? Mereka itu melakukan edukasi masyarakatnya disertai penegakan disiplin yang ketat. Termasuk punishment-nya jalan. Punishment-nya jalan. Ya. 8 minggu tuh, Prof. Maka tuh rakyatnya disupport dengan uang, mereka melakukan edukasi 8 minggu. Kemudian tanggal 1 Juni mereka umumkan bahwa mereka akan keluar dari circuit breaker ini. Oh, ya. Mereka sebut namanya apa? Reopening. Reopening namanya. Ya. Reopening ya. Apa yang dilakukan reopening itu? Mulai dibuka, Prof. Orang boleh ketemu, nggak lebih 5 orang. Oh. Ya, mulai dibikin batasan-batasannya. Kalau bertemu di ruang AC, nggak boleh lebih dari 30 menit. Oh ya. Nah, inilah seperti pernah kita bicarakan, Prof. Keunggulan orang literasinya bagus. Ya, bagus ya. Literasinya bagus ya. Nggak percaya hoax. Nggak percaya hoax. Ya, sehingga apa-apa yang diinstruksikan oleh pemerintah itu mereka jalankan dengan baik. Malah mereka saling menjaga. Oh ya. Saling menjaga. Ya. Bahkan mereka tuh sebut namanya masing-masing daerah tuh mereka diukur apa namanya community compliance. Jadi komunitas-komunitas itu seberapa tinggi. Dan mereka berlomba itu, Bro. Berlomba saling menjaga, saling mengingatkan. Ya. Ya kan? Kemudian dibuka. Kampus dibuka. Nah, ini Prof mulai terjadi apa yang disebut real new normal. Oh. Sekolah dibuka, Prof. Kampus dibuka. Ya. Jadi orang-orang udah seperti biasa, Prof. Udah seperti biasa. Cuma tetap ada new normalnya. Yang 3M itu tetap harus jalan. Harus jalan. Ya, harus jalan. Nah, kemudian kunci mereka satu lagi, Prof ya, itu namanya adalah border control. Mereka kan canggih ini, di Canggih ini terutama. Mereka itu memperlakukan kontrol yang ketat terhadap pendatang. Setiap pendatang itu tidak ada toleransinya. Harus mengikuti apa yang disebut namanya adalah SHN. SHN itu namanya adalah Stay Home Notice. Ya, Stay Home Notice. Oh, stay home notice. Ya. Stay Home Notice 2 minggu. Ya, nggak berkutik itu, Bro. Karena apa? Hotelnya ditentukan oleh pemerintah. Ya. Nggak ada dan diancam, Bro. Kalau mereka melanggar 10.000 dendanya. Di hotel stay home notice itu di hotel kan siapa yang bayar, Pak Jo? Yang pendatang yang bayar. Nah, mereka sudah kasih tahu dari awal-awal. Ya. Kalau mau datang 2 minggu karantina mandiri di tempat yang sudah kita sediakan. Dan atas biaya sendiri. Atas biaya sendiri. Maka tuh pernah ada cerita, Prof ya. Orang pengen lihat cucu. Dia kurang tahu informasi ini. Ya, sampai di Singapura 2 minggu di hotel. Bayar DW. Langsung miskin. Langsung miskin. Kan mahal juga hotelnya.
Jadi, Ya. jadi puncaknya Prof ya, tanggal 28 Desember kemarin. Itu Iya. puncaknya. Mereka masuk fase 3. Fase 3 itu boleh dikatakan sudah seperti normal. Oh. Sudah seperti normal. Mhm. Inilah yang sekarang Prof ya, cara Singapura mengedukasi masyarakatnya itu menjadi contoh, jadi model. Iya. Jadi Apa model. modalitasnya apa edukasi kita itu? Ya. Nah, jadi kalau kita cari Prof ya, ada 3 kuncinya Prof. 3 kunci utamanya. Ya. Nah, yang pertama namanya effective response. Oh ya. Effective response. Ya, bagaimana negara merespon ketika Iya, iya. Tuh. Jadi rakyat itu percaya dengan otoritas yang ditunjuk itu. Oke. Nah, yang ketiga ini Prof, ini sesuai dengan 4C-nya, keterampilan abad 21. Oh ya. Communication, Prof. Communication. Jadi mereka melakukan apa yang disebut namanya regular communication. Jadi rakyat itu tahu kondisinya gimana, apa yang mau dilakukan, apa yang diharapkan. Nah, jadi regular communication. Ya. Ya. Sehingga akibatnya apa sekarang? Mereka mulai menikmati hasilnya. Nikmati hasilnya. Apa nih hasilnya? Zero case ini. Zero case. Zero case. Nah, karena kita dunia pendidikan ya Prof ya, saya coba lihat sedikit ke kampus-kampus mereka. Nah, saya lihat tuh kampus negeri Prof. Mereka kan PTN-nya cuma ada 3 sana. Iya, ya. Ya, NUS, NTU, SIM. Oke. Ya. Nah, mereka dari bulan Juli yang lalu sudah buka kampus. Dan sampai sekarang juga zero case. Wow. Wah, karena nggak ada orang kos dari luar ya masalahnya. Yang pertama mereka menggunakan teknologi. Teknologi itu bagaimana mereka melihat misalnya kantin mereka. Kantin ini padat nggak? Terjadi gerombol nggak? Di perpustakaan gimana? Jadi mereka menggunakan teknologi untuk memantau kampus mereka tuh, Bro. Ini bisa banget jadi contoh kita. Kemudian ada penaltinya. Bagi yang melanggar, penaltinya keluar. Wah, ya. Nah itu ini mungkin banyak negara yang tidak bisa menjalankan dengan baik. Ya. Kuncinya itu juga. Law enforcement-nya bagus. Law enforcement-nya bagus. Rakyatnya mungkin didukung oleh rakyatnya terbiasa disiplin, Bro. Ya. Ya kan? Nah, sehingga mungkin sebagian mendumel juga, Bro. Banyak juga mendumel. Oh. Ya. Cuma ya ini nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Ya. Nah, kemudian saya mau cerita juga sama Prof sedikit ini. Orang banyak mengatakan, ya Singapura kan kecil. Kecil, ya. Itu. Ya, bisa seperti ini. Orang ambil contoh kasus Cina sekarang. Ya. Cina sekarang kan juga relatif sudah sangat baik. Ya. Nah, apa bedanya Cina sama Singapura? Kalau secara daerah, Cina sama kita sama raksasanya sama-sama gede. Ya, betul. Ternyata bedanya juga satu lagi, Prof. Law enforcement-nya. Law enforcement. Enforcement-nya itu jalan. Ya. Namanya rakyatnya dikekang pasti kan sebagian kan pasti melawan ya, Prof ya. Ya, betul. Nggak nyaman, betul kan ya. Nah, cuma ya ini nggak ada pilihan kan. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Mereka terpaksa patuh dengan aturan. Ya, dan pemerintahnya mau tidak populer gitu loh. Jadi, betul sekali. Betul sekali. Ya, demi untuk kepentingan umum. Ya, sementara dihujat rakyat ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi yang penting bangsanya aman gitu. Betul sekali. Ya itu salah satunya trust in authority. Ya, jadi orangnya percaya dengan otoritas yang ada, Bro. Iya. Ya, kalau disuruh nggak boleh keluar, nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang tuh mereka tahu bahwa ini adalah untuk hal-hal yang positif. Untuk hal yang positif. Ya. Maka itu sebenarnya semua praktek di dunia itu relatif sama. Iya. Ya kan? Cuma ada hal-hal kecil yang membedakannya. Ya bukan kecil, itu malah besar itu Pak Jo.
Ya, law Besar enforcement, efeknya, besar ya, efeknya. law enforcement itu sangat besar sekali Betul, karena betul. itu adalah sumber dari bagaimana ketertiban, kemudian perlindungan secara massal itu bisa dilakukan, saya kira. Ya. Betul sekali, Bro. Betul sekali. Apalagi Pak Jo yang penting? Ya, yang penting lagi ya, Bro ya. Ya. Jadi sebenarnya Singapura ini juga dia terkenal dengan pembuat ini, Bro, produsernya COVID kits, COVID testing kits. Oh ya, Ya, seperti ya. ya seperti itu PCR, rapid test itu ya. Oh. Sehingga karena mereka produsernya, mereka sekarang ini terkenal dengan negara yang jumlah testingnya tuh sangat tinggi, Bro. Ya, ya, ya. Ya, jadi mereka bisa mengetes rakyat mereka tuh dengan sangat banyak. Ya, ya. Nah, akibatnya apa? Tracingnya lebih mudah mereka. Mudah. Lebih mudah mereka tracingnya. Ya. Karena tracing itu kan sebagai sangat-sangat penting untuk mencegah penularan, Pak Jo. Oh, sangat, Prof. Sangat, Prof. Nah, kalau kita tadi ngomong zero case ya, Prof ya. Beberapa hari yang lalu muncul 20 case, Prof. Berapa? 20? 20. Oh, nah 20 ini dibagi dua, Prof. Ya. 18 tuh namanya imported. Orang yang dicegat di Changi dan positif, itu 18. 2 di community. 2 di rakyat. Ternyata setelah dilacak, 2 ini 1 kerja di Changi. Oh, ya. Nah, ya. Coba lihat, Prof ya. Hanya 2 saja, mereka tracingnya tuh demikian baik. Iya. Demikian baik sehingga kemungkinan membuat klaster-klaster tuh sangat kecil, Bro. Iya. Ya. Nah, ini salah satunya apa? Teknologi. Iya, teknologi mereka, teknologi. Nah, kalau saya ada yang menarik, saya pengen cerita sama Prof nih, Prof ya. Iya, apa? Kita selama ini kan selalu bicara tentang 4C. Keterampilan abad 21. Ya. Saya dilihat di Singapura nih, Prof. Inilah implementasi 4C mereka ketika ada pandemi. Pandemi. Oh, ya, ya. Ya, pertama misalnya komunikasi, kita sudah bicara tadi ya. Perdana Menterinya tampil langsung menceritakan ke rakyatnya apa yang terjadi, apa yang mau mereka lakukan, clear komunikasinya. Kemudian kolaborasinya. Task force yang mereka bentuk tuh kolaborasinya sangat baik. Ya, ya, ya. Tidak jarang terjadi pertentangan. Pertentangan, ya. Kemudian muncul lagi kreativitas. Ya. Kreativitas mereka membuat langkah-langkah seperti tadi, circuit breaker, phase 1, phase 2, phase 3. Sekarang ada lagi, Prof, namanya SG Clean. SG Clean? Ya, SG Clean, Singapore Clean. Singapore Clean. Jadi perusahaan-perusahaan atau tempat mal-mal itu harus mempunyai SG Clean certificate dulu kalau mau buka. Wah. Ini kadang-kadang contoh-contoh yang kita lihat kreativitas mereka sangat baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bagaimana dengan critical thinking? Mereka juga berperang dengan apa yang disebut namanya itu adalah infodemic. Oh, infodemic. Ada lagi namanya infodemic. Apa itu infodemic? Itu hoax tentang COVID. Jadi, kita memang banyak belajar dari dia. Dari nggak ada hoax, disuruh. Nggak ada hoax. Karena rakyatnya critical thinking-nya bagus. Bagus, ya, ya. Mereka bisa ngecek dengan cepat, ini benar atau enggak? Ya, ya. Kan? Jadi mereka praktekkan 4C itu dengan sangat bagus. Jadi kalau disuruh minum air panas sebanyak-banyaknya jelas nggak mau. Mereka mikir dulu kan. Disuruh minum minyak kayu putih, ya Bro ya. Kalau empon-empon masih ada lah. Empon mungkin masih oke lah, masih bisa lah ya. Jahe masih boleh lah. Ya. Ini memang Prof ya, pembelajaran mereka ketika dapat SARS itu sangat berguna buat mereka ketika menghadapi COVID. Wah, luar biasa. Past experience, learning from past experience itu mereka benar-benar jalankan. Iya. Jadi ada lesson learn sehingga tinggal melakukan kreativitas dan inovasi akhirnya disebarluaskan dan rakyatnya literasinya tinggi. Sudah jalan bersambut. Ya. Betul. Nah, mungkin inilah yang menjadi Singapura itu menjadi contoh-contoh sekarang. Mereka sekarang tuh mulai menyebarkan adalah model namanya. How Singapore respond to COVID-19 menjadi model di berbanyak negara. Ya.
Karena negara-negara maju yang lain banyak yang gagal ya, Prof ya. Ya, Amerika gagal. ya. Oh, ya. Eropa gagal. Inggris aja gagal. Inggris gagal. Kan? Ya. Luar biasa. Jadi memang learning lesson-nya nih memang sangat bagus buat mereka. Jadi saya prediksi Singapura itu recovery ekonominya saya yakin itu paling cepat itu nanti. Sangat cepat. Tahun ini diperkirakan akan cepat pulih. Oh. Ya, akan cepat pulih. Luar Ya. biasa. Karena apa? Seperti contoh kemarin Prof ya, waktu Imlek. Ya. Imlek. Kalau kita mikir kan kalau Imlek ini kan ya namanya hari rayanya Singapura ya, Prof ya. Ya, ternyata apa yang terjadi? Rakyat itu patuh dengan instruksi. Tidak saling berkunjung. Oke. Ya, kalau berkunjung nggak lebih dari 8 orang. Ya. Biasa. Dalam suatu ruangan hanya 30 menit, ruangan ber-AC hanya 30 menit. Jadi mereka menjadikan itu benar-benar apa yang disebut namanya new normal. New normal. Iya. Ya kan? Hebat ya. Jadi mereka itu gampang sekali melakukan hal-hal yang harus dilakukan akibat dari tingginya literasi. Kuncinya itu, Pak Jo. Kemudian didukung jumlah orang yang lebih sedikit memang negaranya itu. Betul. Sehingga manageable itu artinya. Manageable, lebih mudah mereka itu. Mudah sekali. Iya. Wah, luar biasa. Ada nggak tenaga medis ada apa di berita meninggal dunia karena COVID, Pak Jo? Oh, ada. Ya. Nah, jadi mereka di sini sebenarnya fatality rate-nya kan sangat rendah, Prof. Oke. Ya, fatality rate-nya sangat rendah. Ya. Ketika mereka dulu kena sekarang mereka kan 60.000, Prof. 60.000. Yang meninggal kan cuma 20-an. 26 nggak salah. Oh. Dari 60.000 cuma 26. 26. Berarti rumah sakit tidak penuh sesak itu, biasa saja. Tidak penuh sesak. Ya. Mereka tuh membaginya dengan bagus, Bro. Yang memang sindromnya tuh ringan, itu mereka langsung tercegat di isolasi mandiri semua tuh. Di rumah, ya. Di rumah. Ya, kalau yang pendatang langsung di hotel tadi. Ya, jadi border control mereka sangat bagus, sangat bagus. Ya kan? Sehingga sekarang ini Singapura Clean itu, SG Clean itu menjadi semboyan mereka, ikon mereka tuh. SG Clean. SG Clean, ya. SG Clean. Ya, inilah buah mereka, buah yang mereka petik dari pengalaman masa lalu, kemudian konsistensi mereka, kesiapan mereka, kemudian adalah ini kolaborasi antar departemen mereka itu sangat kuat. Iya. Sangat kuat. Perdana Menteri juga sering tampil di publik, Pak Su. Sangat sering. Khususnya ketika mau fase-fase besar, Prof. Circuit breaker, Perdana Menteri muncul. Ya kan? Ketika masuk P1, Perdana Menteri muncul. Komunikasinya clear. Ya. Terus, 3 bahasa lagi malah tuh. Ya, selalu 3 bahasa tuh. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Ya. Saya pernah dengarkan itu, Menteri Kesehatan kalau nggak keliru, awal-awal itu. Yang pidato pokoknya kita jangan megang-megang megang muka pakai tangan, mata dan sebagainya, itu kan sangat clear itu. Betul, sangat clear. Luar biasa itu. Betul. Nah, Menteri Kesehatan juga sibuk, Pak Jo. Wah, sangat sibuk. Mereka yang pimpin mereka tuh ada 2 nih, Menteri Bappenasnya sama Menteri Kesehatan. Itu yang berdua itu yang berjibaku. Sekarang karena sukses Menteri Bappenasnya ini, Prof, Menteri Bappenas ini karena dipindah jadi Menteri Mendikbud. Nah, mereka baru reshuffle nih kan? Ya, jadi gitu Mendikbud ya. Jadi reshuffle-nya Singapura itu ada yang dihentikan nggak? Atau hanya tukar tempat? Nggak, hanya bertukar tempat. Oh ya. Kenapa? Ya ini menteri-menterinya itu kan udah dididik dari sekolah. Sekolahnya dari apa? Dari British Columbia. Dari itu dia. Jarang yang meleset. Karena sudah terpilih semua ya. Betul. Sudah selected semua itu. Jadi kalaupun reshuffle namanya hanya tukar tempat. Tidak ada pemberhentian. Betul. Dan mungkin latar belakang Menteri Pendidikannya tuh latar belakangnya macam-macam, Prof. Yang militer lah, yang dokter lah, yang ahli keuangan lah, kayak Pak Bambang kita dulu ya, ahli keuangan, ya kan? Nah, begitu. Jadi mereka tuh muter-puter aja. Sekarang Menteri Pendidikannya malah jadi Menteri Perhubungan. Oh.
no problem. No problem mereka. Karena punya kompetensi. Punya kompetensi, betul sekali. Ya kan? Ada lagi nggak Pak Jo yang lebih penting? Ada lagi yang mau saya sampaikan ya. Jadi gini Prof ya, di Singapura ini mereka selalu itu ingin rakyat dia itu disiplin tanpa dijaga. Oke. Nah, mereka pengen itu. Karena selama ini kan mereka tuh dikenal sebagai semi otoriter. Oh iya. Semi otoriter. Gimana caranya mereka? Mereka mengembangkan software, Bro, yang diinstal di handphone menggunakan Bluetooth. Oke. Jadi kalau ada orang yang pernah tercemar, yang pernah kena COVID, berdekatan dengan orang yang nggak kena COVID, itu ada sinyalnya buat orang yang nggak kena COVID. Oke, awas. Awas, ini orang di sekitar kamu ada yang pernah kena. Jadi mereka tuh saling jaga, Bro. Dan ini ternyata yang buahnya, Bro. Ya. Wah, luar buahnya. biasa. Luar biasa itu. Pakai Bluetooth. Oh, iya. Bluetooth kan jaraknya kan, Prof tahu kan nggak bisa jauh ya, Prof ya. Bluetooth kan masih dekat. Iya. Jadi kalau begitu bunyi, artinya ini ada yang dekat kita pernah kena. Iya. Cerdas itu, cerdas. Cerdas ya, itulah namanya kreativitas mereka. Iya. Ya, saya sangat kagum tuh Prof ya, itu yang 4C-nya tuh Prof. Itu bekerja semua Prof dengan baik. Benar-benar keterampilan abad 21 mereka tuh benar-benar bekerja. Tidak hanya disemboyan-semboyankan. Tidak hanya semboyan, tidak hanya sama di seminar-seminar aja. Benar-benar diimplementasinya. Ya, sehingga membuat negara ini diharapkan, diperkirakan akan segera pulih. Memang negara-negara kepulauan, negara-negara kota kan segera pulih, Bro. Selandia Baru akan segera pulih kecil ya. Singapura, Taiwan, itu negara-negara kota itu memang mereka secara size kan lebih mudah kontrol. Iya, betul. Karena cuma mungkin didukung oleh ini kebiasaan disiplinnya. Iya. Jadi kuncinya itu adalah disiplin. Ya, pintu masuknya Singapura paling hanya 3, Pak Jo. Iyalah. Lewat nyebrang lewat Malaysia, ya kan? Lewat laut, lewat udara, udah itu 3 aja kan, nggak ada lagi. Ini gampang itu. Tapi kalau nggak ada disiplin dan tidak ada literasi masyarakat itu juga sulit. Jadi kan berarti negara kecil selalu gampang kan? Betul. Untuk meningkatkan kedisiplinan mereka, untuk selalu comply dengan kebijakan pemerintah. Community compliance itu saat ini sangat tinggi. Iya. Ya, community. Kayak masuk pasar aja, Prof ya. Kita lihat sendiri, Prof. Ada itu jarak-jarak 1 meternya itu yang dipasang. Orang dengan telaten, dengan disiplin ngikutin. Masuk 1, naik 1. Masuk 1, naik 1. Panjang gitu. Dan mereka betah. Karena nggak ada yang nyerobot-nyerobot, Pak Jo. Nggak ada yang nyerobot. Nggak ada yang nyerobot. Nah, terjadi juga di kampus, Prof. Di kampus juga begitu, Prof. Di kantin. Jadi kalau belum ada orang yang selesai makan, belum ada tempat yang kosong, yang mau makan nunggu di depan. Begitu ada yang keluar 1, masuk 1. Begitu ada keluar 1, masuk 1. Wah, luar biasa ya. Maka tuh kalau kampus kita bisa melaksanakan seperti itu, cepat kita tatap muka. Iya. Tapi kalau enggak, waduh, sulit. Ya. Wah, luar biasa. Ya, oke lah Pak Jo. Banyak sekali ini lesson learn dari Singapura tentang bagaimana menjaga zero case. Terima kasih Pak Jo atas kebersamaannya, dan insya Allah kita ketemu lagi Pak Jo mungkin minggu depan atau kapan untuk berbicara hal-hal yang sangat inspiratif seperti ini. Mungkin Pak Jo kan akan menjanjikan akan bicara growth mindset kalau growth mindset, betul sekali. Nanti kita atur waktunya, Prof. Ya, kalau gitu kita akhiri. Ya. Selamat sore atau siang ini. Sore udah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Terima kasih. Amin, Prof. Ya.